susah payah jatuh bangun sekitar 13 tahun. Di saat sudah cukup bagus posisinya, brandnya udah cukup kuat di wedding, tapi di hati ada keinginan untuk hijrah. Saat dalam keadaan sulit, gue memang hobi ikan. Akhirnya gue biasa kalau lagi stres, nongkrongnya, ngumpulnya di toko ikan hias punya teman. Dan di saat nongkrong itu gue ngeliat ikan diskus yang memang gue sudah mengenal ikan itu dari tahun 2013-2014. Untuk rekor ikan termahal, ikan diskus di kisaran 10 juta up. Dalam berusaha ada beberapa faktor yang gue pakai buat pedoman. Satu, niat baik untuk ibadah. Kedua, doa orang tua. Ketiga, ikhtiar, bekerja keras. Keempat, adalah cepat atau lambat pasti dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, assalamualaikum sahabat Lentera 3. Perkenalkan, nama gue Erwin. Gue biasa dipanggil Bang Erwin atau Om Erwin. Profesi gue saat ini itu sebagai breeder, seller juga, kemudian grooming atau racing juga, terakhir YouTuber. Nah, YouTuber ini gue adalah owner dari Main Ikan Channel yang berposisi atau berletak di Cimanggis, Curug, Depok. Catat sekali lagi, Curug, Cimanggis, Depok, jangan lupa. Jadi teman-teman, sebelum dunia ikan hias, jujurnya profesi gue adalah fotografi atau videografi dan desain. Karena background gue memang dari desain komunikasi visual. Jadi sebelum buka usaha fotografi, gue itu kerja teman-teman, ya, sekitar 5 tahun ada sebagai desain komunikasi visual. Setelah keluar dari kantor, lalu mencoba buka usaha videografi, fotografi, bergeraknya di wedding dan event. Itu susah payah jatuh bangun sekitar 13 tahun. Di saat sudah cukup bagus posisinya, brandnya udah cukup kuat di wedding, tapi di hati ada keinginan untuk hijrah. Akhirnya memutuskan untuk stop pre-wedding, karena kan pastinya teman-teman di wedding ada pre-wedding. Saling berkaitan. Akhirnya aku memutuskan stop pre-wedding dan ternyata di luar dugaan weddingnya pun ikut sepi. Setelah itu saya memutuskan untuk ganti bidang, mencoba peruntungan di bidang lain. Akhirnya memutuskan kuliner. Tapi sebelum kuliner masih banyak bidang-bidang lain yang saya coba juga dan gagal-gagal. Tapi yang saya yakin hampir berhasil, kuliner. Di kuliner ternyata kurang dari setahun gagal teman-teman, gagal. Setelah gagal di makanan itu belum pindah ke bidang lain, tapi gue mau terus berpikir kenapa sih gue gagal dan apakah mau memulai lagi atau mencoba yang lain. Akhirnya gue pikirin beberapa menurut gue itu membuat gagal. Satu adalah letak, pasti letak. Kemudian adalah kesiapan banyak hal, banyak faktor. Salah satunya adalah kesiapan finansial. Jadi baiknya gue banyak belajar juga dari yang telah berhasil, itu telah menyiapkan uang untuk kurun waktu setahun untuk mengumpulkan bayar
Jadi setahun harus ada uang yang cukup untuk menunjang saat sepi. Dan ternyata dalam kurun waktu itu persediaan sekitar 3-4 bulan aja yang gue sediain, ternyata kehabisan dana, ya gue anggap gagal. Dari situ gue coba untuk bidang apa lagi yang bisa gue coba selain kuliner. Nah akhirnya saat dalam keadaan sulit, gue memang hobi ikan. Akhirnya gue seperti biasa kalau lagi stres, nongkrongnya, ngumpulnya di toko ikan hias punya teman. Di sana gue teringat hobi gue yang dari kecil. Jadi memang hobi ikan tuh memang dari kecil. Saat remaja pun gue udah miara ikan laut waktu itu. Dan di saat nongkrong itu gue ngeliat ikan diskus yang memang gue sudah mengenal ikan itu dari tahun 2013-2014. Gue teringat diskus, terusnya gue terpikir juga gue nggak boleh ngebuang background gue di videografi. Disitulah gue dapat ide untuk membuat YouTube tentang ikan hias. Di situ juga mencari nama apa nih yang tepat kira-kira nih ya. Nah di situ juga lah akhirnya tercetus ide, jangan diskus aja. Kalau diskus kan berarti hanya terpaku diskus aja, sedangkan gue kan emang hobi banyak banget gitu loh. Ikan laut juga, ikan diskus, apalagi arwana juga, dulu lohan juga. Aduh banyak deh yang gue pengen gitu, dan masih banyak cita-cita gue ngelain ikan-ikan yang sulit-sulit ataupun yang belum pernah gue coba, yang ingin gue pelihara. Akhirnya gue pikir udah, namanya Main Ikan Channel. Sebenarnya konsep awal dari usaha gue tuh lebih cenderung online, karena saat itu pas berhubungan dengan COVID ya, konsepnya benar-benar pure online. Tapi seiring waktu banyak penonton gue yang pengen langsung datang, jadi mau nggak mau harus ada galeri. Dan dengan keterbatasan dana, akhirnya gue berpikir rumah gue yang jadi galeri. Dari situ baru berkembang farm juga dari rumah. Sebenarnya dengan galeri atau farm dari rumah itu ada plus minusnya pastinya. Plusnya apa? Plusnya enak, bangun tidur bisa langsung kerja. Ya, habis sholat subuh langsung kerja. Minusnya apa? Minusnya satu, keluarga kadang tidak nyaman pasti. Kedua, trust juga kadang berkurang. Tetapi ya kembali lagi, kalau kita bisa meyakinkan ya insya Allah buyer tetap percaya sama kita. Kalau suka duka di dunia ikan hias, terutama diskus, sukanya pasti karena memang cinta diskus dari awal jatuh cinta. Ikan air tawar yang mirip ikan laut, sukanya pasti ya itu cantiknya ikan diskus. Dukanya sangat banyak, misalnya karena wabah. Nah itu paling berat. Kemudian kalau lagi breeding, saat meretel kalau saat burayak mungkin nggak terlalu menyebalkan. Tapi kalau meretel saat satuin, nah itu udah cukup lama kita pelihara, kita rawat, ternyata satuin meretel. Tapi kembali lagi, semua ada yang mengatur Allah Subhanahu Wa Taala, dalam artian pasti ada hikmahnya di balik meretel itu. Mungkin kita ingin dikasih ilmu baru untuk menanggulanginya. Kalau indukan yang ada di Main Ikan Channel itu campuran dari berbagai sumber, baik import maupun lokal. Tapi intinya kita untuk mencari sesuatu yang baru dan kualitas yang bagus, makanya kita nge-cross dari berbagai sumber. Walaupun nanti pada dasarnya inbreed kadang juga diperlukan. Untuk varian diskus yang tersedia di Main Ikan Channel tuh banyak banget teman-teman, banyak banget. Salah satu atau beberapa diantaranya ada Panthera, kemudian ada pigeon checkerboard, ada pigeon snack, ada pigeon spotted, lalu ada altum, lalu ada blue diamond hack body, kemudian ada Panthera, ada ring leopard, ada red melon, ada red cover, ada blue rim, tuh banyak banget kan. Jadi itu beberapa aja, tapi ada satu strain yang lagi dikembangkan, itu pigeonnya pigeon jaguar yang sedang lagi dikembangkan, dan pigeon tiger. Nah nanti teman-teman jangan skip nih videonya, nanti di akhir video saya akan kasih lihat pigeon jaguarnya yang sedang dikembangkan oleh Main Ikan Channel. Doakan, jangan lupa, biar makin berhasil dan makin bagus. Menurut gue pribadi, untuk memelihara ikan diskus ada 3 hal mendasar yang harus diperhatikan. 1, dapatkan ikan yang sehat dan mau makan. Kedua adalah kualitas air, jaga kualitas air. Ketiga, pola pakan. Oke, kita bahas di ketiga tadi sedikit-sedikit ya.
kita bahas biar nggak terlalu panjang. Satu, untuk ikan sehat dan mau makan, gampang cara ceknya. Gerakan aktif biasanya, warna cerah, tidak menghitam, kemudian bila diberi pakan, dia langsung bereaksi atau langsung mau memakan. Dan pastikan juga berikan pakan sesuai kebiasaan dia dahulu sebelumnya. Baru nanti bila sudah makan lancar, dirubah ke target berikutnya, misalnya ke pelet. Karena nggak semua ikan mudah dirubah ke pelet, butuh waktu untuk adaptasi. Kedua, untuk kualitas air, itu rajin-rajin water change agar amonia rendah. Dan perlu dicatat, untuk water change pastikan dengan air pengganti yang aman. Kenapa disebut aman? Satu, rendah amonia. Kedua, ada oksigennya yang terlarut di dalamnya. Ketiga, diendapkan. Diendapkan misalnya takutnya ada kaporit. Jadi diendapkan, nanti dibagi lagi untuk air tanah. Biasanya 1-2 hari sudah cukup diendapkan dan diaerasi. Tapi untuk air pump butuh waktu 5 hari untuk diendapkan dan diaerasi agar kaporit atau klorinnya itu bisa hilang, menguap. Terakhir, pola pakan. Beri makan sedikit-sedikit tapi sering agar pakan memang benar-benar terserap dan tidak terlalu banyak sisa yang menjadi bakteri, patogen, dan lain-lain. Lalu pastikan juga pakannya berkualitas, bisa bervitamin lengkap dan nutrisi yang baik. Untuk pakan di sini di Main Ikan Channel itu memakai bahan alam sama handmade. Bahan alamnya saya pakai bloodworm atau cacing beku lah, istilahnya cabek-cabek. Kemudian handmade-nya memakai burger. Nah, untuk para pohobis baiknya rubah ke pelet. Biasakan ikan dirubah ke pelet. Kenapa? Walaupun di Main Ikan Channel juga jual burger, tetapi sebenarnya kalau untuk pohobis jauh lebih bagus pelet karena pelet itu kering, di open. Jadi tidak mudah merusak air, sedangkan burger mudah merusak air. Misalnya ada sisa banyak, bisa jadi patogen, jadi bakteri, dan lain-lain. Lalu kenapa kami jualnya burger? Kenapa kami tidak pakai pelet? Karena biaya kos produksinya akan meningkat. Sedangkan kalau produksi meningkat, harga ikan meningkat, pasti kalian tidak mau kan naik harganya? Untuk filterisasi sebenarnya yang ideal seperti apa sih? Nah, kalian harus paham di sini ada perbedaan antara filter yang digunakan oleh breeder atau grooming atau pohobis. Kenapa berbeda? Kadang mungkin kalian suka lihat ya, para seller, breeder, atau grooming, atau galeri, kadang simpel sekali filternya. Media biologisnya hanya foam, kemudian cuma aerator atau aerasi belebuk-belebuk istilahnya. Nah, karena kita water change hampir tiap hari, jadi amonia tetap rendah dengan jumlah water change cukup banyak. Untuk pohobis sendiri idealnya memakai filterisasi yang cukup mumpuni, harus bagus agar water change bisa lebih sedikit, amonia tetap bisa rendah. Misalnya menggunakan media-media biologis yang penampangnya cukup luas, jadi bisa menampung bakteri baik cukup banyak, amonia bisa rendah, kalian bisa water change lebih jarang, tetapi alangkah lebih baiknya bisa water change seminggu 2-3 kali. Bila tidak bisa, seminggu sekali. Bila tidak bisa juga 2 minggu sekali. Bila tidak bisa juga nggak usah pelihara, karena mati lama-lama ikannya kalau nggak di water change. Sistem penjualan di Main Ikan Channel ada online dan offline. Untuk online sendiri kalian bisa melihat beberapa produk kami di Main Ikan Channel untuk YouTube. Lalu bisa juga via Instagram, namanya main_ikan_discus. Untuk offline kalian bisa datang ke Jalan Raya Pekapuran, Kafling, Gria Pekapuran Indah, Curug, Cimanggis, Depok. Untuk market Main Ikan Channel sampai saat ini di sekitaran Jabodetabek dan luar pulau dari Samarinda, Papua, Ambon. Untuk rekor ikan termahal, ikan discus di kisaran 10 juta up. Untuk meramaikan dunia ikan hias discus, beberapa kali, bisa dibilang sering juga, Main Ikan Channel mengikuti kontes baik discus maupun arwana. Dan alhamdulillah setiap ikut kontes selalu membawa piala. Yang paling berkesan waktu itu di tahun lalu apa 2 tahun lalu di CBD, di kontes CBD, saya mengikuti 7 slot dan alhamdulillah
membawa piala 5 piala, dan itu bagi saya membanggakan. Karena kenapa? Secara persentase menangnya lebih dari 50%. 7 slot mendapatkan 5 piala. Rencana kedepannya mudah-mudahan bisa lebih mengembangkan pemasaran ke luar negeri, karena saat ini masih di lokal. Doakan teman-teman semoga bisa menjual ke luar negeri. Harapan kedepannya mudah-mudahan dunia ikan hias, terutama diskus dan arowana, bisa jauh lebih berkembang, lebih banyak pehobisnya, dan menghilangkan rasa takut untuk memeliharanya. Untuk para pehobis, ikan diskus terkenal dianggap sulit atau hanya untuk ekspor. Tapi menurut gua pribadi, sebenarnya kuncinya adalah satu, mendapatkan ikan sehat dan mau makan. Kedua, tahu cara memelihara dan karakter ikannya itu sendiri. Nah, sahabat Lentera 3, seperti gue janjikan tadi, gue akan spill jenis yang sedang gue kembangkan. Sebenarnya masih family dari pigeon family pastinya, dan dari indukan yang sama menghasilkan beberapa strain. Tapi yang sedang gue kembangkan atau yang benar-benar gue senang banget, ini adalah jaguar, atau kata lainnya juga sebagian ada yang menyebut komersial name-nya tuh red map. Kemudian juga ada tiger, ada pigeon electric dream. Nah, seperti apa? Yuk bisa kita lihat sini. Nah, teman-teman, ini yang gue bilang tadi nih, jaguar yang ada dot mapnya atau red mapnya. Ini juga ada nih. Ini lagi nih. Aduh, dia biasa gelap teman-teman. Jadi kalau ada lampu, kita pakai lampu jadi agak kaget. Nih. Itu tuh. Jadi di lingkaran atau di checkerboardnya besar-besar, kemudian di tengah checkerboardnya itu ada titik map atau red mapnya, titik merahnya tuh. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman bisa lihat. Nah, satu lagi atau strain-strain lainnya, ini ada yang tigernya nih tuh. Kemudian ada juga yang seperti snack atau electric dreamnya, ini tuh terputus garisnya, ini juga. Nah, teman-teman, kalau indukan sedang bertelur, apalagi sudah netes kayak seperti ini nih, kudu hati-hati nih saat bersihkan. Ini di antara kotoran ini ada, lihat gak, bergerak terbang-terbang, berenang, maksud saya terbang tuh berenang kecil. Ini lihat bergerak tuh. Ini anaknya, ada yang berenang kecil. Nah, itu di belakang juga ada tuh dikit. Nah, ini hati-hati teman-teman saat bersihkan, takutnya kesedot. Kemudian dia mindahin ke sifon. Tuh, ada hitam titik-titik, itu sudah netes dan sedang menjaga. Ada yang berenang, dibalikin, ditaruh ke situ. Ini bagus, indukannya bagus seperti ini. Benar-benar jadi orang tua yang baik. Nah, teman-teman tuh lihat, indukannya langsung menjaga. Ini nanti sebentar, nanti terlihat. Ini lagi gendong teman-teman. Tuh, ditutupin, dilindungin sama dia. Ntar nih, oh marah dia. Ini indukannya bagus seperti ini karakteristiknya. Nah, tuh yang kecil-kecil tuh. Ini memang karakteristiknya bagus banget ini indukan. Ini sudah beberapa kali ngegendong anak. Kelihatan tuh banyak kecil-kecil. Paling imut lagi gendong. Kayaknya sekian dulu teman-teman. Semoga dari ilmu gue yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang penasaran tentang diskus, bisa chat ke atau japri ke gue, ke nomor handphone gue di nomor 0838 0581 4949. Kemudian jangan lupa, kalau memang merasa konten ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman. Dan yang pasti kalian harus subscribe Lentera 3. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya.